Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadla Martamelia. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan yang ada di sekitar saya, yaitu tingginya polusi udara studi kasus di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. PowerPoint ini disusun oleh mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Fadla Martamelia 2014-15-1047. Dosen pengampu mata kuliah Biologi Konservasi yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto, MSIPU. Lalu yang kedua ada Dr. Hajah Baina Sari Dewi, SHUT MPIPM. Lalu yang ketiga ada Ibu Novrianti, SHUT MSI. Yang pertama kita akan bahas permasalahan. Keberadaan kawasan industri dan pergudangan besar di lingkungan pemukiman kawasan warga Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan ekonomi dan perkembangan wilayah yang besar. Namun dampak negatifnya adalah perubahan kondisi lingkungan. Salah satunya adalah meningkatnya tingkat polusi udara yang ada di Kecamatan Pasar Kemis. Udara merupakan salah satu unsur abiotik dalam ekosistem yang mempunyai peran sangat penting. Apabila kualitas udara terganggu, maka kestabilan lingkungan serta kesehatan masyarakat juga akan terganggu. Salah satu kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh udara atau polusi udara adalah ISPA atau penyakit pernapasan. Selanjutnya, polusi udara di Kecamatan Pasar Kemis disebabkan oleh asap pabrik yang dibuang melewati cerobong asap yang sangat besar. Selain itu, karena Kecamatan Pasar Kemis merupakan kawasan industri, dapat dipastikan banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang berlalu lalang. Namanya adalah truk atau kontainer. Nah, asap dari kendaraan besar ini juga ikut menyumbang polusi pada udara sekitar. Solusi yang saya pikirkan untuk permasalahan ini adalah yang pertama, untuk pabrik-pabrik untuk meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran udara secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, melakukan penyaringan atau filtrasi terhadap asap yang akan dibuang ke udara bebas. Alat penyaring ini dapat ditaruh pada lubang di cerobong asap sehingga asap yang keluar sudah melalui penyaringan atau filtrasi sebelumnya. Yang ketiga, pelaku industri atau pabrik sebaiknya memurnikan limbah sebelum dibuang ke udara. Salah satu cara untuk memurnikannya adalah menggunakan alat penyaringan atau alat filterisasi pada cara nomor 3 tadi. Lalu yang keempat, pemerintah diharapkan untuk bisa lebih tegas menindak para pelaku industri atau pabrik yang menyalahi aturan tentang polusi. Jadi kepada pabrik-pabrik yang menyalahi aturan dengan tidak melakukan penyaringan udara sebelum dilepas ke udara bebas itu bisa ditindak pidana. Lalu yang kelima, pemerintah setempat dan pelaku industri bekerja sama melakukan pemantauan polusi udara dengan memperbanyak titik-titik monitoring alat ukur kualitas udara dan memberikan informasi terkait hal itu kepada masyarakat. Lalu yang keenam, mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan dalam melayani masyarakat yang terdampak akibat polusi udara. Jadi pemerintah dan para penanggung jawab pabrik itu harus memberikan pelayanan kesehatan. Jadi seperti diberikan garansi atau jaminan kepada masyarakat. Bila ada masyarakat yang terkena penyakit pernapasan, dapat menghubungi pelayanan kesehatan dengan menyebutkan nama pabrik tersebut. Lalu yang ketujuh ada mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik, baik untuk kebutuhan pribadi maupun industri. Lalu yang ke-8, ada mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Ini tujuannya untuk mengurangi asap yang timbul dari kendaraan seperti motor, mobil, truk, atau kontainer. Nah, yang selanjutnya, nomor 9 adalah memperbanyak penanaman pohon baik di sekitar kawasan industri maupun di pemukiman warga. Hal ini untuk mengurangi penyerapan langsung oleh udara bebas
terhadap limbah udara yang dihasilkan oleh pabrik. Dan pohon mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon kan. Nah, kita manfaatkan hal itu untuk mengurangi polusi udara yang ada di udara sekitar. Yang terakhir adalah nomor 10, pemerintah sebaiknya menambah ruang terbuka hijau di wilayah sekitar kawasan industri dan menambah paru-paru kota. Selain dapat dimanfaatkan untuk menyerap karbon, pohon-pohon juga dapat menghasilkan oksigen. Jadi apabila oksigen yang tersedia cukup banyak, apabila pohon yang ada cukup banyak, pohon-pohon itu akan terus-menerus menghasilkan oksigen yang baik untuk pernafasan kita dan melawan udara-udara buruk yang diciptakan oleh pabrik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.